Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal. Saya Ainun Zauja, santri Talents Mapping di Kota Bau-Bau. Bagi sahabat yang belum pernah mendengar tentang Talents Mapping, sedikit saya kasih bocoran. Talents Mapping adalah salah satu tools yang ditemukan oleh Abah Rama Royani, di mana Talents Mapping ini menurut penelitian Gallup ada 34 tema bakat. Dan ketika kita ingin mengetahui tentang kekuatan dan kelemahan kita bisa mengikuti asesmennya dan akan keluar hasilnya berupa 7 kekuatan dan 7 kelemahan. Nah, bersama saya pada pagi hari ini telah hadir Laode Mukjizat, salah satu konselor keluarga di Kota Bau-Bau yang menekuni aktivitasnya dengan sangat produktif. Selamat pagi Pak Mukjizat. Selamat pagi Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah luar biasa, secerah mentari pagi yang terbit di Kota Bau-Bau pagi ini. Tidak macet Pak? Maaf Bu, bukan Jakarta ya, ini Bau-Bau kota kecil jadi nggak macet. Baik, Alhamdulillah pada pagi hari ini saya akan bincang-bincang dengan Pak Mukjizat terkait dengan Talents Mapping. Nah, kalau boleh tahu, sejak kapan Bapak mengenal Talents Mapping? Baik, terima kasih. Saya sapa ulang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapaan ini juga lebih khusus untuk guru saya, Bunda Dini Kholisah Nasution. Dari beliaulah saya mengenal Talents Mapping pertama kali, dan pada Januari 2017 Alhamdulillah Abah Rama dan Kang Firman datang ke Bau-Bau, dan pada saat itu pula saya mencoba untuk mendalami Talents Mapping sebagai bagian untuk mengenal diri saya. Nah, Talents Mapping ini merupakan sebuah tools yang ketika kita mempelajarinya kita butuh waktu yang lebih lama karena banyak istilah-istilah yang agak asing. Bagaimana cara Bapak beradaptasi dengan Talents Mapping? Kalau istilah-istilah sebenarnya tidak terlalu rumit untuk kita pahami ya, tapi yang menjadi fokus saya adalah ketika melihat talent mapping itu sebagai tools untuk memahami diri, dan Abah Rama, Kang Firman menjelaskan itu dengan sangat baik sehingga saya yang belajar tentang talent mapping itu mudah memahaminya dan mudah untuk menangkap pesan-pesan pengenalan diri yang begitu luar biasa, dan kita bisa mengenal diri dengan menjadi begitu produktif dan asyik. Nah, berarti sebelum dan sesudah mengenal Talents Mapping ada perubahan? Ya tentu ya, kalau saya pribadi saya merasakan perubahan yang sangat besar ya. Jika sebelumnya saya dihadapkan pada situasi-situasi, tekanan-tekanan, tegangan-tegangan, stres karena tidak mengenal, memahami diri dengan baik, maka sesudah saya mengikuti Talents Mapping, saya mengetahui potensi-potensi kekuatan saya atau sifat personality yang membuat saya bisa produktif, menikmati kerja dan asyik begitu. Ya. Nah, bagi sahabat yang ingin mengetahui definisi bakat versi Talents Mapping, bakat menurut Abah Rama ya adalah pola pikir, perasaan dan perilaku yang berulang-ulang yang dapat dimanfaatkan untuk produktivitas. Jadi kalau selama ini kita menganggap bakat itu hanya dalam bentuk panca indera, menari, menyanyi, atlet, ternyata Abah Rama ini menemukan sebuah pendekatan yang sangat unik di mana kita bisa meneropong ke dalam diri kita bahwa bakat itu bisa saja adalah sifat yang keluar dari dalam diri kita yang tidak pernah kita rencanakan, tetapi dia sifatnya sangat alami. Nah, terkait hal ini, kalau Bapak memahami tentang diri Bapak sendiri, apakah pengenalan ini berjalan singkat atau butuh waktu yang panjang untuk memahami diri sendiri? Iya, proses mengenali diri tentu tidak berujung ya. Ada proses yang cukup panjang. Kalau menurut saya ada 3 cara untuk mengenal diri. Yang pertama adalah lewat perenungan, kemudian bertanya pada teman. Yang ketiga adalah bisa kita melakukan tes. Jadi proses itu yang saya kemudian jalani dan alami. Dan talent mapping ini memudahkan saya. Jadi sebelum tes talent mapping, saya menemukan satu potensi-potensi dalam diri. Saya kayaknya bisa dalam hal ini. Saya kayaknya produktif dalam
hal ini. Setelah saya melakukan talent mapping, akhirnya saya memahami bahwa hal-hal yang bisa menjadikan saya produktif itu ternyata adalah 7 bakat dominan saya. Nah, kalau boleh tahu bisa ceritakan kepada sahabat yang saat ini mungkin menyimak siaran ini 7 bakat dominan yang Pak Mujizat miliki. Baik, yang pertama itu adalah analytical. Analytical ini adalah ketika ingin mempelajari sesuatu atau orang lain ingin meyakinkan saya, itu dibutuhkan atau harus disertai dengan bukti-bukti, data statistik, alasan yang rasional, pendekatan akademik untuk meyakinkan saya. Itu analytical. Yang kedua adalah connectedness, kemampuan untuk menangkap pesan-pesan hikmah di balik setiap peristiwa. Ketiga adalah communication, kemampuan untuk menyampaikan pesan yang rumit menjadi sederhana kepada khalayak. Keempat adalah ideation, ya saya suka dengan ide-ide, kaya dengan ide-ide. Kelima adalah developer, suka memajukan potensi orang lain atau suka terhadap orang lain yang berkembang. Keenam adalah signifikan, suka juga tampil. Dan ketujuh adalah includer atau berkelompok dan menghargai keunikan atau keistimewaan setiap orang dalam kelompok. Nah, kalau berbicara tentang bakat significance tadi, berarti untuk apa yang kita lakukan hari ini, Bapak merasa bahagia karena bisa tampil? Ya, bahagia, asyik, enjoy, easy, excellent. Ya, sedikit gambaran lagi bahwa kalau kita ingin mengetahui bahwa ini bakatku atau bukan, maka syaratnya itu adalah lakukanlah aktivitas dan kenali apakah kita merasakan 4E. Yang pertama adalah enjoy, kita menikmati aktivitas tersebut. Yang kedua easy, mudah melakukannya dan mudah menguasainya. Dan yang ketiga adalah excellent. Dan yang keempat earn. Nah, kalau kita menekuni sebuah aktivitas lalu kita merasakan 4 hal ini, boleh jadi itu adalah bakat. Nah, talent mapping kan bisa kita gunakan selain untuk mengenal diri sendiri, bisa juga untuk karir dalam hal memilih jurusan, bahkan bisa dipakai untuk harmonisasi suami istri. Apakah talent mapping sudah membuat Bapak memanfaatkannya untuk harmonisasi suami istri? Iya, saya kira pendekatan parenting zaman now ya tidak sekedar kita belajar dari pengalaman pribadi kemudian mencontoh sosok-sosok inspiratif yang bisa kita jadikan tauladan, tapi juga pendekatan-pendekatan ilmiah tertentu untuk menguatkan harmonisasi keluarga. Salah satunya adalah dengan talent mapping ini. Kemampuan kita untuk mengenali diri, potensi keunggulan kita, bakat dominan kita, kemudian kita memahami potensi pasangan atau bakat dominan pasangan, itu kemudian bisa menjadikan rumah tangga kita juga ikut produktif ya, karena kita sekarang tidak sendiri lagi, kita sekarang sedang dalam tim berkeluarga, kita ingin mengantarkan bahtera keluarga ini menuju tujuan yang disepakati bersama, dan untuk mencapai tujuan yang disepakati bersama agar efektif dan efisien, tentu kita harus mengetahui potensi-potensi keunggulan yang dimiliki oleh pasangan masing-masing yang kita jadikan kekuatan untuk mencapai tujuan-tujuan kita dalam berumah tangga, dalam menghadirkan kebaikan sebagai tim impian. Begitu. Nah, berarti setelah menikah, seorang suami harus mengenali potensi pasangannya dan harus menumbuhkan potensi itu. Bagaimana menurut Bapak? Iya, tentu saja, karena kita menikah ini kan, kata Ustadz saya, Ustadz Anies Mata, kita harus berakar, tumbuh, dan mekar. Menikah kemudian tidak menjadikan pasangan kita masuk pada sudut-sudut rumah tangga yang membuatnya dia terbonsai, tapi menikah juga pada prinsipnya adalah membuat pasangan kita potensinya itu menjadi meledak, dan potensi itu haruslah menjadi kekuatan yang mampu mengantarkannya mencapai visi-visi keluarga, dan itu harus kita pahami potensi-potensi itu. Baik. Nah, 7 bakat dominan Pak Mujizat, apakah ada irisan dengan 7 bakat dominan pasangan? Mohon maaf, Anda kan pasangan saya ya. Ya, kita kan beririsan di bakat komunikasi dan bakat connectedness
contentedness ya. Irisan-irisan itu yang kemudian menjadikan kita enjoy, menjadikan kita menikmati, menjadikan kita begitu asyik ketika melaksanakan aktivitas konseling. Ya, saya dan istri saya kebetulan menjadi konselor di pusat pembelajaran keluarga, dan kita bersama bisa sangat menikmati itu karena memang kita beririsan di situ. Hal-hal yang beririsan inilah kemudian juga menjadi satu potensi kekuatan untuk sama-sama produktif menghadirkan karya-karya sebagai tim atau pasangan impian, begitu kalau bahasa saya gitu. Nah, terkait manajemen konflik keluarga, apa tips yang bisa Bapak bagi kepada pendengar hari ini agar dalam membangun komunikasi itu bisa diminimalisir? Maksudnya meminimalisir miskomunikasi yang bisa mengakibatkan keluarga retak begitu ya. Saya kira kalimat dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 21 menjadi pelajaran penting buat kita ya. Allah menjelaskan wa ja'ala bainakum mawaddah warahmah, bahwa yang menghadirkan mawaddah warahmah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi para ulama menjelaskan bahwa kata ja'ala ini juga berarti ternyata dibutuhkan ilmu dan upaya serta kiat untuk menghadirkan cinta dalam rumah tangga. Jadi bukan cintanya yang salah. Kesalahan dalam menempatkan cinta itu kadang-kadang bisa menjadi masalah dalam rumah tangga. Maka dalam hal ini solusinya adalah kemampuan untuk juga memahami perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Sudah banyak riset yang menjelaskan tentang itu ya. Di ayat lain juga Allah menjelaskan walaisa dzakara kal unsa, ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Kemampuan memahami perbedaan laki-laki dan perempuan, termasuk hal yang lebih spesifik potensinya dalam konteks ini 7 bakatnya, itu bisa membantu kita membangun hubungan yang harmonis antara satu dengan yang lainnya. Bahwa dalam keluarga yang sakinah mawaddah warahmah juga itu diliputi juga dengan masalah, tapi keluarga yang sakinah adalah juga keluarga yang mampu menyelesaikan masalah itu dengan baik. Dan salah satu potensi yang dapat membantu kita menjadi hebat dalam menyelesaikan permasalahan itu adalah mengetahui potensi-potensi yang ada pada pasangan kita begitu. Nah, kebutuhan yang paling mendasar dari pihak laki-laki untuk bisa dipahami itu apa sih sebenarnya, Pak Mujizat? Penghargaan ya. Itu salah satunya adalah penghargaan. Jadi ketika ya ini juga harus timbal balik ya. Saya tidak mau egois juga bahwa laki-laki misalnya harus dihargai, tapi pada saat yang sama kebutuhan wanita salah satunya adalah atau pasangan adalah dicintai, disayangi. Maka menikah pada prinsipnya adalah saling saling melengkapi agar bisa berjalan bersama mengayuh bahtera rumah tangga menuju tujuan atau sakinah mawaddah warahmah. Ya, kalau dari sudut laki-laki tadi penghargaan ya, sedikit berbagi. Kalau dari sudut perempuan itu kebutuhan untuk dipahami dari segi perasaan. Jadi kaum lelaki atau dalam hal ini suami cukup sediakan bahu ya untuk tempat bersandar kalau perempuan itu lagi galau. Tidak usah dinasihati, asal kebutuhan bicaranya sudah terpenuhi, insya Allah nanti bisa menemukan sendiri solusi yang terbaik bagi permasalahannya. Saya mau menambahkan sedikit dulu. Silakan Pak Mujizat. Ya, karena nanti juga ini kan kompleks ya, tapi sejalan perjalanan rumah tangga kita akhirnya bisa saling memahami. Hal yang teknis misalnya juga pemahaman terhadap bahasa cinta itu hal yang bisa kita turunkan dari kalau laki-laki adalah penghargaan, perempuan adalah kebutuhan akan cinta dan kasih sayang. Ya, ada beberapa bahasa cinta dan ini adalah bagian juga untuk memahami satu sama lain. Misalnya bahasa cinta suami itu apa, bahasa cinta istri itu apa. Pemahaman terhadap ini juga akan menambah perbendaharaan rasa cinta kita kepada pasangan gitu. Ya. Baik, bahasa cinta itu menurut Dr. Gary Chapman ya, yaitu kebutuhan setiap orang untuk merasa disayangi dan dicintai. Jadi adalah kebutuhan terdalam secara psikologis. Kita harus saling mengenali. Boleh tahu Pak Mujizat bahasa cintanya apa? Rahasia ya, rahasia no. Tapi saya ingin mengatakan bahwa ada beberapa bahasa cinta. Misalnya satu pelayanan, kemudian ada afirmatif ya, kata-kata positif, ada hadiah, ada apa lagi Bu? Waktu yang berkualitas. Kemudian ada lagi satunya sentuhan fisik. Ya. Baik. Terakhir mungkin closing statement
bagaimana menggunakan talent mapping agar pernikahan itu lebih harmonis dari pengalaman Pak Mujizat kurang lebih 13 tahun ya berumah tangga dengan istri tercinta. Dengan Anda. Jadi dalam konteks talent mapping saja ya, tentu banyak varian untuk menjelaskan itu. Tapi satu hal yang menjadikan saya kemudian bahagia, enjoy dengan aktivitas selama ini adalah ketika mengetahui arsiran atau irisan 7 bakat kami ya sebagai pasangan, dan itu yang kita kita fokuskan dalam menjalani aktivitas sehari-hari, terutama aktivitas yang produktif ya. Mengisi acara bersama-sama, mengisi training bersama-sama, berkarya bersama-sama, menulis bersama-sama, yaitu yang menjadikan kita semakin erat, semakin dekat. Dan ya mudah-mudahan dari memahami itu Allah memberikan kita yang disebut dengan sakinah mawaddah warahmah terus ya. Kalau dalam bahasa Ustadz Cahyadi Takaryawan, dari romantic love menuju real love. Baik, terima kasih Pak Mujizat. Alhamdulillah tidak terasa kebersamaan kita harus berakhir pada sesi kali ini. Terima kasih banyak atas kesediaan waktunya untuk mengisi kajian pada hari ini. Semoga bermanfaat, dan kata kuncinya adalah menikah itu untuk saling mengenal, saling memahami, kemudian saling menumbuhkan potensi. Di sana akan terwujud yang disebut dengan sinergi dan kolaborasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.